wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Umam dari LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Mohon izin kepada Bapak Ibu dosen, saya akan melakukan uji kinerja praktik mengajar. Mohon bimbingan dan arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ketua kelas disiapkan. A'udzu billahi Ya, kita lanjutkan bacaan juz amma kita, baca surat Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pembacaan doa dan pembacaan surat Al-Ghasyiyah telah kita bacakan bersama. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca menjadi rahmat bagi kita. Amin ya robbal alamin. Semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kayaknya ada yang gak masuk ya. Yang gak masuk siapa hari ini? Husni gak masuk ya? Terus siapa lagi yang gak masuk? Dan mudah-mudahan teman kita yang tidak masuk, Allah berikan kesehatan kalau memang dia sakit, dan kalau yang izin karena memang ada keperluan, mudah-mudahan dilancarkan urusannya. Dan untuk memulai pembelajaran hari ini supaya lebih semangat, Bapak minta semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri, tidak ada yang duduk. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah kita sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu wajib, berarti sudah semangat. Tapi Bapak mau mengecek dulu konsentrasinya dengan melakukan sebuah tepukan. Tepuk ini namanya tepuk bilangan. Kalau Bapak bilang tepuk 1, nanti kamu tepuk 1 kali. Kalau Bapak bilang tepuk 2, kamu tepuknya 2 kali. Tepuk 3, kamu tepuknya 3 kali. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ulang, tepuk 4. Oke. Tepuk 5. Tepuk 4 dan 5. Ya, tepuk 4. Tepuk 5. Nah, tepuk tangan semuanya. So, semuanya pembelajaran dengan hari ini dengan penuh semangat. Duduknya jangan ada yang aur-auran. Tahu aur-auran tidak rapi, tapi duduknya harus betul-betul di tempatnya, disesuaikan dengan kelompok yang telah ditentukan tadi. Oke? Duduknya yang rapi. Hari ini kita akan belajar banyak hal. Coba perhatikan di sini. Pak, hari ini kita belajar apa sih, Pak? Yaitu yang pertama, kita akan menjelaskan yaitu betapa pentingnya adab kepada guru. Apalagi Pak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu memberikan contoh apa saja sih perilaku beradab kepada guru. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah sosial terkait adab kepada guru melalui kerja kelompok. Nah, sesuai yang telah Bapak bagi-bagikan ini yaitu kelompok
hari ini. Coba mengenai adab kepada guru. Siapa di sini yang menyukai guru? Bu Sherly namanya, suka nggak? Suka. Bu Rum? Suka. Bu Adoh? Suka. Dan banyak guru-guru kita yang lain. Tapi ada nggak guru favorit kamu? Ada. Coba, ada ya? Ada. Siapa yang mau ngomong, Pak? Guru favorit saya Bu Anu, Pak. Coba, kamu siapa guru favoritnya? Bu Badra. Kamu siapa guru favoritnya? Bu Badra. Ada lagi yang lain? Oke, berarti kita punya guru favorit karena kita mengidolakan dia. Dan kita harus beradab kepada guru-guru kita. Oke, semuanya sudah dalam kondisi siap, berarti semuanya siap menerima pelajaran pada hari ini. Minggu lalu kita telah belajar tentang iman kepada Nabi. Nah, sekarang guru-guru kita adalah para penerus nabi-nabi dan rasul, karena para guru itu adalah menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau kita beradab kepada guru, guru itu punya guru, guru itu punya guru lagi, punya guru lagi, punya guru lagi, sampai kepada guru yang pertama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, berarti semuanya sudah siap ya? Belajar dengan penuh semangat. Mudah-mudahan belajar pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu dapat menyerap pembelajaran dengan penuh semangat dan optimal. Oke, sekarang dimulai dengan sebuah pertanyaan besar. Apa itu adab? Apa ya adab? Oke, kita ingat-ingat dulu. Adab itu apa sih? Siapa yang tahu apa itu adab? Sebelum kita melangkah lebih jauh, apa itu adab? Coba, siapa itu? Kata sama Pak. Oke, betul. Siapa namanya? Naila. Tepuk tangan buat Naila. Ada lagi yang punya jawaban lain selain Naila. Apa itu adab? Apa? Sikap baik. Tepuk tangan lagi. Adab itu kalau kita mau rumuskan adalah ya ini. Dia itu sikap baik. Dia itu sopan santun, dia itu tata krama. Jadi kalau kamu punya sikap yang baik kepada guru, kamu sopan kepada guru, kamu mempunyai tata krama yang baik kepada guru, kamu adalah murid yang beradab. Dan itulah yang dinamakan dengan adab. Contohnya seperti ini. Anak ini melakukan sebuah adab yang baik kepada gurunya. Lihat. Dia mencium tangan gurunya. Yang dicium adalah tangannya. Ada Bapak lihat kemarin, itu dia cium tangan guru, tapi yang dicium adalah tangan dirinya sendiri. Gimana misalnya? Dia cium tangan, contoh. Ini contoh ya. Tapi dia cium tangan sendiri, cium. Yang kena adalah tangannya sendiri. Itu Bapak banyak menemukan. Tidak boleh seperti itu. Yang dicium adalah tangan gurunya. Ada lagi yang ke jidat, ada lagi yang ke pipi, ada lagi yang ke dagu. Nanti Bapak lihat juga ada sebuah kasus ya anak-anak. Kasus ini adalah contoh anak yang tidak beradab kepada gurunya. Bapak bacakan ya. Judulnya adalah Kenapa Harus Minta Maaf Bu? Di kelas 4 saat Bu Rina mengajar akidah akhlak, Adit tiba-tiba memotong penjelasan guru dengan berkata keras, Bu, saya tidak setuju. Itu mah kuno. Ketika ditegur, Adit menjawab kasar. Saya kan cuma ngomong, kata si Adit. Akibatnya kelas menjadi gaduh. Dit, jangan ngomong begitu, Dit, nggak sopan. Dan suasana belajar menjadi terganggu gara-gara si Adit. Tolongin, Dit. Setelah pelajaran, Adit menolak meminta maaf. Udah salah, tapi dia tidak mau meminta maaf kepada Bu Rina. Merasa dirinya tidak salah, padahal dia salah kan? Sudah sama dia yang salah, tapi kemudian tidak mau meminta maaf. Nah, timbul pertanyaan besar di sini. Apa masalahnya? Apa menurut saya nggak ada masalah, Pak? Itu kan kebebasan berpendapat. Wah, bahaya kalau guru sudah tidak dihargai.
maka yang dihargai di depan siapa nanti? Tidak akan ada yang mau menjadi guru. Coba menurut kamu masalahnya apa sih si Adit? Siapa yang bisa? Kenapa si Adit seperti itu? Muncul masalah apa di situ? Masalahnya dia tidak sopan, betul kata Fatan. Dia tidak sopan. Kemudian apalagi masalahnya? Dia berkatanya gimana? Kasar. Harusnya berbicara dengan guru adalah penuh dengan lemah lembut. Ibu maaf, bapak maaf, menurut saya begini pak. Dijelaskan alasannya. Oke, sekarang bapak mau bagi kamu ke beberapa kelompok. Bapak pingin ada 5 kelompok ya, sesuai dengan jumlah yang ada di sini. Nanti setiap kelompok akan membahas masalah ini kepada teman-teman kelompoknya. Oke, siap ya? Posisinya semuanya harus dalam kondisi siap, tidak ada lagi yang ngobrol, tidak ada yang berbicara. Bapak sekarang akan membagikan dulu kelompok-kelompoknya. Di sini ada kelompok berdasarkan warna. Ada kelompok merah, hijau, biru, kuning, dan putih. Oke? Kelompok merah yang ini, Bapak mau yang ini kelompok merah. Kemudian kelompok hijau yang itu. Oke? Yang biru yang ini. Kelompok biru. Ingetin nama kelompoknya. Kelompok kuning yang ini. Kelompok putih yang ini. Oke, berbagai macam warna akan mendiskusikan masalah terkait anak yang tidak beradab kepada guru. Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ini ditulisnya oleh masing-masing kelompok satu ya. Jadi ini adalah untuk kerja kelompok. Silakan kamu diskusikan nanti yang menulis siapa, yang maju siapa, yang berbicara di depan siapa. Kamu musyawarahkan kepada teman-teman kamu. Ya, di sini ada 5. Silakan dipegang. 4 soal itu silakan kamu isi, kamu kerjakan dengan diskusi kepada teman. Diskusi, kamu cari masalahnya apa. Kemudian nanti Bapak minta setiap kelompok mempresentasikan dengan baik. Silakan Bapak kasih waktu 15 menit. Ya silakan dikerjakan, silakan didiskusikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok kuning dari bacaannya tadi, dari presentasinya. Adakah yang ingin menanggapi? Oke, kelompok warna apa itu? Kelompok hijau, silakan ditanggapi. Kami ibu soal pentingnya rendah hati dan ingin menambahkan pentingnya mengelola emosi dan membuat memuat kondisi. Oke, kata kelompok warna hijau pentingnya mengelola emosi. Oke, kita sampai pendapat si kelompok hijau dan kelompok ini sudah hebat. Tepuk tangan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok merah, adakah yang ingin menanggapi dari kelompok merah? Oke, kamu kelompok apa itu? Biru, silakan kelompok biru menanggapi kelompok merah. Kami sepakat bahwa Sepakat. tidak menjawab, tapi juga penting dia mendapatinya secara personal untuk memberikan nasihat. Oke, ternyata kata kelompok biru dia setuju. Cuma sebaiknya juga guru mendekati si Adit. Oke, setuju juga Bapak. Tepuk tangan buat menanggap dan ini. Kelompok yang menanggapi dan menampilkan presentasinya hebat. Buat tepuk tangan lagi. Kita sudah selesai melakukan diskusi, kemudian sudah selesai juga mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Bapak ingin menyampaikan apa saja sih Pak sebetulnya adab kepada guru itu. Yang pertama Pak, misalnya Pak Umum sudah meninggal, karena kesel sama Pak Umum, dia bilang apa? Kesel banget ya Pak Umum, nggak boleh begitu, tapi harus mendoakan supaya Pak Umum masuk surga. Ya, kan kita kalau ketemu di surga senang apa enggak? Nanti Bapak ketemu kamu ketemu Bapak, ini Pak Umum masuk surga. Iyalah, masa kamu doang masuk surga.
Kita bareng-bareng masuk surga. Kita buat komitmen, semuanya berkomitmen ya. Mulai sekarang saya akan, Bapak akan berikan ini kertas. Kamu tuliskan apa yang akan kamu mau lakukan kepada gurumu setelah selesai. Kamu langsung tempel itu. Jangan lama-lama ya, 1 kalimat saja cukup. Komitmen kamu terhadap guru-guru kamu. Ada yang bilang di sini saya akan sopan, amin. Ada yang bilang lagi saya akan lebih menghargai guru saya akan menghormati guru saya akan memperbaiki tata krama saya akan lebih patuh lagi kepada guru saya. Mudah-mudahan komitmen yang kamu tulis di sini betul-betul kamu laksanakan. Tulisan kamu sudah kamu buat komitmen, kamu sudah tempel, sudah kamu bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan itu masuk ke dalam tubuh kamu dan kamu lebih menghormati guru lagi. Amin ya Rabbal. Lagunya judulnya Adab kepada Guru. Nanti nadanya pakai nada lagu becak. Oke? Kamu baca liriknya di sini, kamu sesuaikan dengan lagu becak. Mari kita belajar adab terhadap guru. Salam saat bertemu, sikap hormat dan sopan. Taati nasihatnya, jaga nama baiknya. Minta izin saat akan bertanya. Tidak banyak bicara saat guru bicara. Simak dengan seksama saat ajarkan ilmu. Tidak berpaling muka saat di hadapannya. Mulia guru akan ilmu. Nah, selesai, tepuk tangan dulu. Oke, kesimpulan belajar hari ini apa sih? Yang pertama, kita harus beradab kepada guru, menunjukkan rasa hormat, rendah hati kita kepada guru. Tidak ada? Oke, kalau memang tidak ada yang bertanya, Bapak mau tanya dulu, pelajaran hari ini gimana? Alhamdulillah, selain seru, bermanfaat tidak? Mudah-mudahan dengan serunya kita juga dapat manfaatnya dan kita bisa menjadi, tujuan pentingnya apa? Menjadi murid yang beradab. Karena judulnya juga adalah adab kepada guru. Selanjutnya nanti Bapak akan berikan berupa soal-soal. Kamu kerjakan soal-soal itu di rumah. Bapak akan berikan kertasnya untuk kamu kerjakan sebagai tugas tambahan di rumah terkait adab kepada guru. Ada 15 soal pilihan ganda dan 10 soal isian. Kamu kerjakan di rumah. Oke. Bapak mengucapkan terima kasih atas kamu sudah antusias belajar hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semua. Oke ya. Kita tutup pembelajaran hari ini. Silakan kepada ketua kelas untuk menutup pelajaran hari ini. Saya silakan.